Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Raja Pratama Putra, Aidan Putra Isnaat, NPP 350982, asal pendaftaran Sulawesi Selatan. Selamat pagi, mohon izin Prof. Izin menjelaskan apa-apa saja yang saya pelajari semester ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan ciri-ciri ilmu, yaitu A. Memiliki objek tertentu. Setiap ilmu harus memiliki objek tertentu untuk dikaji. Pada awalnya hanya ada satu ilmu, yakni filsafat. Tetapi karena ilmu filsafat tidak dapat menjawab semua persoalan yang dihadapi manusia, muncullah cabang-cabang ilmu lainnya atau cabang-cabang ilmu baru. Kemudian dari masing-masing cabang filsafat muncullah ilmu baru. Objek ilmu dapat dibedakan menjadi dua, yakni objek material atau objek yang disoroti dan objek forma sebagai sudut pandang penyorotan. Satu ilmu dengan ilmu lainnya mungkin memiliki objek material yang sama, tetapi harus memiliki objek performa yang berbeda. Lahirlah ilmu-ilmu baru justru karena adanya sudut pandang yang berbeda terhadap objek yang sama. Salah satu contohnya yaitu pada ilmu negara, ilmu politik, ilmu pemerintahan administrasi negara, ilmu tata negara, ilmu hubungan internasional, ilmu pemerintahan yang dimana semuanya memiliki negara sebagai objek. Performa, tapi masing-masing memiliki objek forma yang berbeda, yaitu A. Ilmu negara, bentuk, jenis, dan susunan negara. B. Ilmu politik, proses pembentukan negara dan demokrasi. C. Ilmu administrasi negara, administrasi, organisasi, manajemen. D. Ilmu tata negara, hubungan antar lembaga negara, ilmu hubungan internasional, hubungan antar negara dan warga negara. F. Ilmu pemerintahan atau kewenangan dan pelayanan publik. Yang kedua, bersifat empiris. Ilmu mencoba mencari kebenaran yang bersifat objektif. Kebenaran objektif tersebut diperoleh melalui pengukuran, pengamatan, serta verifikasi oleh manusia yang kemudian dapat diuji kembali oleh manusia lainnya dalam kurun waktu dan atau tempat berbeda. Ilmu tidak boleh bersifat dogmatis. Tidak ada satupun pihak yang dapat monopoli kebenaran ilmu. Berikut merupakan ciri-ciri mengapa ilmu dapat dikatakan bersifat empiris. Berikut merupakan ciri-ciri mengapa ilmu dapat dikatakan bersifat empiris. Yang pertama, berbasis pengamatan. Ilmu mengandalkan pengamatan langsung terhadap fenomena atau objek yang diteliti. Yang kedua, eksperimen. Ilmu sering menggunakan eksperimen untuk menguji hipotesis dan mendapatkan data yang dapat diukur. Yang ketiga, reproduksibilitas, yaitu hasil penelitian ilmiah harus dapat diproduksi oleh peneliti lain dengan metode yang sama. Falsifiabilitas atau ilmu yang harus bisa diuji dan kemungkinan dapat dibuktikan salah, artinya hipotesis yang diajukan bisa dibantu oleh data baru. Objektivitas, ilmu berusaha menghilangkan bias pribadi sehingga hasil yang diperoleh dapat diterima secara umum. Verifikasi, data dan kesimpulan ilmiah harus dapat diverifikasi melalui metode pengujian yang sistematis. Jika menarik kesimpulan bahwasanya ilmu tidak mengkaji sesuatu yang bersifat non-empiris karena akan sulit dibuktikan kebenarannya, Karl R. Popper menyatakan pendapatnya bahwa every scientific statement must be tentative forever. 3. Ciri-cirinya empiris adalah memiliki metode tertentu. Sebuah disiplin ilmu yang telah berkembang biasanya memiliki metode khusus yang berhubungan dengan objek yang dipelajari. Tujuannya adalah untuk mempermudah pemahaman terhadap berbagai gejala dan peristiwa unik dari objek tersebut, sehingga pengetahuan yang dihasilkan dapat dianggap akurat. Yang keempat, sistematis. Ilmu dapat diartikan sebagai pengetahuan yang terorganisir secara sistematis. Ini berarti bahwa ilmu harus disusun dalam suatu struktur yang teratur yang digambarkan dalam bentuk limas berdasarkan pendapat Popper. Elemen-elemen yang membentuk limas ilmu terdiri dari komponen antara lain konsep, perubahan,
atau variabel atau hipotesis dan pengukuran-pengukuran di sisi lain. Apa yang menjadi pemahaman dasar dalam mendalami pengantar ilmu pemerintahan? Yaitu A. Jelaskan tentang ciri-ciri ilmu yang menjelaskan penggunaan sebuah ilmu. Jawaban saya adalah kajian tentang metodologi ilmu pemerintahan termasuk dalam tataran filsafat ilmu. Oleh karena itu, sebelum berbicara lebih lanjut mengenai hal tersebut, perlu terlebih dahulu dibahas mengenai pengertian dan ciri-ciri ilmu, sehingga akan diperoleh kesamaan titik pandang. Dari berbagai buku yang membahas mengenai filsafat ilmu yang diperoleh penjelasan bahwa dari waktu ke waktu ternyata makin sulit untuk membuat definisi tentang ilmu secara tepat, sebab ilmu telah berkembang secara pesat dan perkembangannya tidak pernah mengikuti sebuah garis lurus. Menurut Van Porsen, bahwa ilmu tidak berkembang secara berkesinambungan dalam suatu ruang lingkup netral, melainkan tersendat-sendat, terbina oleh motif-motif ideologis. Dari pendapat di atas dapat diturunkan esensi pengantar ilmu, yaitu sebagai berikut. 1. Berisi deskripsi data pengalaman. Kedua, disusun secara metodis dalam rumusan yang mudah dipahami. Yang ketiga, diciptakan secara sengaja untuk memperoleh jawaban yang handal mengenai persoalan alam dan sosial. Di dalam wacana umum, istilah ilmu atau sains dan pengetahuan knowledge sering bertukar tempatkan. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa setiap ilmu adalah pengetahuan, sedangkan setiap pengetahuan belum tentu merupakan sebuah ilmu. Sebab ilmu adalah pengetahuan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan pengetahuan lainnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pandangan divergensi dan konvergensi terhadap pemerintahan sebagai ilmu. Aliran atau pandangan terhadap ilmu. Divergensi pandangan yang membagi ilmu menjadi disiplin atau cabang-cabang ilmu yang lebih ketat. Konvergensi, pandangan yang tidak lagi membagi ilmu secara ketat, tapi berupaya mencari kebenaran melalui penggunaan berbagai ilmu yang bersifat lintas batas serta masuk ke dalam sistem dunia atau world system. Ada pula konsep lama atau pengembangan kuantitas kajian ilmu, divergensi, konvergensi. Contohnya seperti konsep lama, kemiskinan adalah dominan ilmu ekonomi. Konsep baru, pengembangan kualitas kajian ilmu, konvergensi, divergensi. Contohnya, kemiskinan menjadi dominan banyak ilmu karena kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor politik, antropologi, sosial, dan lain sebagainya. Pada kurun waktu terakhir ini muncul untuk melakukan konvergensi penggabungan ilmu sosial dan humaniora. Para ilmuwan menyadari bahwa proses divergensi ilmu ternyata tidak dapat menjawab secara tuntas dan menyeluruh masalah-masalah mondial atau berkaitan dengan seluruh hal di dunia ini. Oleh karena itu, Wallerstein tahun 1997 menawarkan pendekatan world system, yakni pendekatan yang mencoba melihat gejala sosial melalui pandangan yang bersifat holistik atau menyeluruh. Artinya, pada saat mengkaji gejala peristiwa sosial, batas-batas ilmu sosial tidak perlu diperhatikan lagi. Atau pendekatan world system, berarti pendekatan lintas batas yang dicari adalah kebenaran objektif. Lihat pula pandangan Gunnar Myrdal tahun 1969, bahwa etos ilmu sosial adalah mencari kebenaran yang objektif atau the objective truth. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang pembentukan ilmu pengetahuan Indonesia melalui tungku peleburan atau melting pot budaya besar dunia. Jawaban saya adalah, apakah bangsa Indonesia memiliki nilai asli yang luhur? Berdasarkan posisi geografisnya yang sangat strategis, yakni berada di pusat silang lalu lintas antar samudra, Indonesia telah menjadi tungku peleburan atau melting pot
yang terdiri dari sumber budaya tua dan besar yang ada di dunia. Contohnya India melalui agama Hindu, Yunani melalui agama Kristen dan Iptek, Indigenous Polis bangsa Indonesia, Cina melalui budaya atau agama Konghucu, Arab dalam agama Islam dan ekonominya. Jika melihat dari apa yang saya sebutkan, dapat dijelaskan bahwa bangsa dapat dilihat dalam buku tertua yang menceritakan tentang kerajaan-kerajaan di Indonesia atau buku Majapala yang menceritakan proses pembentukan budaya asli bangsa Indonesia hingga mencapai puncak kejayaan pada masa kerajaan Mataram kuno dan Mataram dalam Majapahit. Budaya asli Indonesia pada awalnya dipengaruhi oleh kebudayaan India dengan adanya unsur utamanya adalah agama Hindu. Kerajaan Hindu tertua telah ada di Kalimantan dan berkembangnya unsur agama Hindu lebih pesat berkembang di Pulau Jawa dengan ditemukan candi-candi Hindu dan Buddha. Perjuangan bangsa India melawan penjajahan Inggris diawali dengan dibentuknya mentalitas atau revolusi mental untuk cinta pada hasil bumi dan produk dari India, dengan harapan penduduknya tidak akan bergantung karena produk yang dihasilkan oleh penjajah atau Inggris pada masa itu. Menurut Mahatma Gandhi, bahwa proses penjajah sebuah negara diawali dengan tidak adanya rasa cinta terhadap bangsa sendiri. Penanaman rasa percaya diri yang diajarkan Mahatma Gandhi tersebut akhirnya membuahkan hasil mengantarkan India menjadi salah satu negara yang disegani. Film-film produksi India yang dikenal sebagai film Bollywood ternyata tidak kalah hebatnya dengan film-film yang berasal dari negara barat atau Hollywood. Selain itu, sifat bangsa Indonesia terkesan dengan kadang overconfidence atau terlalu percaya diri pada hasil karya mereka. Dalam mengatakan putra-putri terbaik, India menjadi penguasa teknologi, masih menjelajahi hingga benua Asia, Australia, bahkan sampai ke Amerika. Karakter bangsa India yang cinta akan tanah air mengatakan India menjadi negara besar, menjadi negara maju, yang juga ikut menguasai dolar Amerika dan membawanya kembali untuk membangun kemajuan teknologi di negara sendiri, yaitu di India. India merupakan negara memiliki karakter mirip Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Waktu kemerdekaan pada bulan sama, Agustus, yang hanya beda 2 tahun, yaitu Indonesia pada tahun 45 dan India pada tahun 1947. 2. Saya akan menjelaskan pemahaman pengantar ilmu pengetahuan dengan kebenaran ilmiah. Jawaban saya, soal yang pertama, saya akan upaya mencari kebenaran akan muncul berbagai pandangan yang bias sebagai bagian dari etos ilmu sosial. Jawaban saya, dalam perkembangan ilmu pemerintahan sebagai sebuah ilmu, perlulah terlebih dahulu dikaitkan ilmu induknya. Ilmu pemerintahan merupakan bagian dari ilmu sosial yang berkembang sangat pesat di negara-negara di Eropa. Hal ini dapat dilihat dari tulisan Ralph Dendroff pada tahun 1957, seorang guru besar dari Anthony College Oxford yang menuliskan tentang etos ilmu sosial, yang menampilkan tulisan-tulisan ahli ilmu sosial terdahulu seperti Comte, Durkheim, Fourier, Pareto, Parnos, Popper, dan Weber. Menurut tulisan Dendroff, bahwa ilmu sosial adalah sebuah konsep ambisius untuk mendefinisikan seperangkat disiplin akademik yang memberikan perhatian pada aspek-aspek kemasyarakatan manusia. Bentuk tunggalnya menunjukkan sebuah komunitas, metode, dan pendekatan yang saat ini hanya diamati oleh beberapa orang. Sedangkan bentuk jamaknya, yaitu ilmu-ilmu sosial, mungkin adalah bentuk yang lebih tepat. Ilmu-ilmu sosial mencakup ekonomi sosial dan antropologi, dan ilmu politik dan pemerintahan. Ilmu-ilmu sosial menjangkau kajian individual atau psikologi sosial, serta kajian ilmiah, biologi sosial, geografi sosial. Secara metodologis, ilmu-ilmu menanggungi pendekatan normatif atau hukum filsafat sosial, teori politik, dan historis atau sejarah sosial, sejarah ekonomi. Dalam hal jurusan-jurusan di universitas, ilmu-ilmu sosial terbagi dalam sejumlah wilayah pengajaran dan riset yang mencakup tidak hanya disiplin-disiplin
utama, tetapi juga subjek-subjek seperti hubungan industri, hubungan internasional, kajian bisnis, dan administrasi umum. Metodologis tentang ilmu sosial kelima tersebut yakni sebagai berikut. Pertama, banyak dari mereka yang memakai analogi ilmu alami melakukan riset sosial secara serius. Survei besar bersifat faktual yang dilakukan oleh Charles Booth di Inggris dan aliran Chicago di Amerika Serikat menjadi bukti kecenderungan ini. Frederick Lefley memelopori tradisi seperti ini di Prancis. Di Jerman, Perenifur sosial politik mengadopsi teknik-teknik riset yang serupa. Upaya-upaya deskriptif berskala besar seperti itu adalah pendahuluan dari riset dan analisis sosial modern atau empiris. Kedua, ilmu tentu saja lebih dari sekedar kegiatan penemuan fakta. Dengan demikian, pemikiran ilmu alam tentang sosial teoritis telah melahirkan paling tidak dua orang pahlawan sosiologis, yaitu Emile Durkheim tahun 1895 dan Vilfredo Pareto tahun 1916. Durkheim secara khusus terkesan oleh perlunya mempelajari fakta-fakta sosial, sementara Pareto menstimulasi pemikiran-pemikiran metaforsis dan teori-teori spesifik. Mereka memiliki pengikutnya masing-masing. Yang ketiga, pada pergantian abad ini lahirlah sebuah dikotomi metodologi yang mengangkat aspek lain atau pemikiran lain tentang ilmu sosial, bertentangan dengan ambisi mereka yang berusaha meniru ilmu alam dalam kajian fenomena sosial. Aliran pemikiran Jerman mendapat pijakan di mana fenomena sosial tidak begitu saja menyerahkan dirinya pada analisis yang kaku, tetapi merupakan pendekatan yang berbeda seperti Bernstein, pendekatan empati dan pemahaman. Max Weber pada tahun 1921 memakai pendekatan yang berbeda, tetapi memperkenalkan apa yang kemudian dikenalkan sebagai perspektif hermeneutik atau fenomenologis. Keempat, akan segera terlihat bahwa ketiga pendekatan di atas sejumlah ini paling terkait dengan subjek sosiologis serta sejarahnya. Malahan, ekonomi juga negara menyusul jalannya sendiri. Sejak kemunduran kelompok ekonomi Jerman historis romantik, ekonomi tumbuh sebagai disiplin di mana semua ilmu sosial hampir sama layaknya menyandang ilmu pengetahuan ekonomi sejauh ini, merupakan kumulatif yang sangat besar. Teori dikembangkan dan diuji, jika tidak selalu bertentangan dengan kenyataan, maka paling tidak bertentangan dengan model-model dan asumsinya. Akhirnya, Max Weber bersikukuh pada perbedaan lain yang mendefinisikan aspek kelima dari ilmu sosial, yaitu berada di antara pengetahuan bagaimanapun caranya diperoleh nilai-nilai preskripsi dan deskripsi atau teori adalah milik alam wacana yang lain. Perbedaan ini muncul tepat pada waktunya dan akan terus seperti itu meskipun teori politik, filsafat, moral, dan jurisprudensi telah mengikuti jalannya masing-masing, dan kajiannya kebijakan sosial tersebut bergeser dan perspektif lebih ke arah analitis. Kedua, saya akan menjelaskan tentang kebenaran koherensi. Jawaban saya, teori koherensi mengatakan bahwa sesuatu dianggap benar apabila ia berkoherensi atau merujuk pada sesuatu yang telah dianggap benar sebelumnya. Teori ini banyak digunakan pada ilmu pasti dan alam, yang kemudian juga dianut di kalangan ilmu sosial humaniora. Kebenaran koherensi ilmu sosial terlihat pada rujukan teori konsep digunakan untuk menganalisis gejala dan peristiwa yang diamati. Hal tersebut nampak pada kerangka pemikiran maupun tinjauan pustaka yang digunakan. Teori koherensi mengatakan bahwa apabila aksioma satu sebagai sesuatu yang benar, maka dapat disusun beberapa dalil dan aksioma tersebut. Dalil-dalil tersebut benar karena merujuk pada aksioma yang telah diterima sebagai sebuah kebenaran. Teori koherensi ini mula-mula dikembangkan oleh Aristoteles. Teori koherensi telah munculkan akhirnya yang dinamakan koherensi, yakni nama yang diberikan kepada teori-teori filosofi tertentu di dalam epistemologi modern. Ada dua tipe koherentisme, yaitu 1. Decoherence theory of truth, decoherence theory of
justification. Contoh kebenaran koherensi. 1. Si A adalah manusia, maka si A pasti mati. Yang kedua, kepemimpinan adalah inti dari manajemen. PT Astra memperoleh Asian Award di bidang pelayanan publik karena manajemennya bagus. Hal tersebut merupakan cerminan dari kepemimpinan yang unggul. Teori korespondensi mengatakan bahwa sesuatu dianggap benar apabila berkorespondensi dengan fakta, data, dan informasi. Artinya, kebenaran tersebut harus ditunjang oleh keadaan empirik. Kebenaran korespondensi juga memiliki kedalaman dilihat dari orang yang mengamati fakta, mengumpulkan data, dan memberikan informasi yang benar. Kebenaran adalah suatu sifat dan kepercayaan, dan diturunkan dari kalimat menyatakan kepercayaan dengan suatu fakta atau lebih dari di luar kepercayaan. 3. Jelaskan tentang kebenaran korespondensi. Saya beri jawaban. Contoh kebenaran korespondensi. 1. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta, bukan Kuala Lumpur. Ibu kota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Banda Aceh. Yang ketiga, tingkat kebenaran korespondensi. Seseorang juga bisa lihat dari tingkat pendidikan, baik mengamati fakta, mendapatkan data, dan memberikan informasi sebagai contoh. Fakta. Ada kecelakaan di depan sebuah kampus. Tingkat kebenaran korespondensi. 1. Anak TK. Ada kecelakaan di depan sebuah kampus jam 7 waktu Indonesia Barat pagi. Data korespondensi tambahan anak setingkat TK adalah jam 7 waktu Indonesia Barat pagi. Kedua, anak SD. Ada kecelakaan di sebuah kampus jam 7 waktu Indonesia Barat pagi di antara mobil kijang dengan motor. Data korespondensi tambahan anak setingkat SD adalah selain jam 7 waktu Indonesia Barat pagi, ada data tambahan mobil kijang dan motor. Yang ketiga, anak SMP. Ada kecelakaan di depan sebuah kampus jam 7 waktu Indonesia pagi di antara mobil kijang dengan motor, korbannya 1 wanita meninggal. Data korespondensi tambahan anak setingkat SMP adalah selain jam 7 waktu Indonesia Barat pagi dan mobil kijang dan motor, ada tambahan korbannya seorang wanita meninggal. 4. Anak SMA. Ada kecelakaan di sebuah kampus jam 7 waktu Indonesia Barat pagi di antara mobil kijang dengan motor, korbannya 1 orang wanita meninggal, anak SMA negeri di sebuah kota Y. Data korespondensi tambahan anak setingkat SMA adalah selain jam 7 waktu Indonesia Barat pagi, mobil kijang dan motor, korbannya 1 orang wanita meninggal, ada data tambahan bahwa si korban adalah anak SMA negeri di sebuah kota Y. Yang kelima, mahasiswa S1. Ada kecelakaan di depan sebuah kampus jam 7 waktu Indonesia Barat pagi antara mobil kijang dengan motor, korbannya 1 orang wanita meninggal, anak SMA negeri di sebuah kota Y, dan mengendarai mobil adalah seorang mahasiswa fakultas A dari Universitas B. Data korespondensi tambahan mahasiswa S1 adalah selain jam 7 waktu Indonesia pagi, waktu Indonesia Barat pagi, mobil kijang dan motor, korbannya 1 orang wanita meninggal, anak SMA negeri di sebuah kota Y. Ada tambahan bahwa pengendara mobil adalah seorang mahasiswa fakultas A dari Universitas B. Yang keenam, mahasiswa S2 dan S3 akan melihat fakta tersebut serta memberikan kebenaran korespondensi yang lebih mendalam, disertai dengan data yang bersifat time serial sehingga informasi semakin valid atau lebih tepat dan reliable atau ajak. Misalnya data kecelakaan selama 3 tahun. Kejadian diperoleh menjadi gambaran bahwa mayoritas kecelakaan disebabkan karena faktor manusia atau human factor ataupun technical
ataupun faktor teknik atau technical faktor. Kebenaran korespondensi dalam ilmu sosial terlihat pada metode yang digunakan dalam mencari data, jumlah data yang memiliki validasi atau reliabilitas data yang digunakan, serta menganalisis gejala peristiwa pemerintahan yang diamati secara mendalam dan komprehensif. Hal tersebut nampak pada metode pencarian data, pembahasan dan analisis data. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang kebenaran pragmatis. Jawaban saya teori ketiga, yakni teori pragmatis, mengatakan bahwa sesuatu dianggap benar apabila memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Artinya benar atau tidaknya suatu pernyataan akan diukur dari kemanfaatannya bagi kehidupan masyarakat. Teori ini dikembangkan oleh Charles Saunders Peirce. Kebenaran pragmatis dalam ilmu sosial terlihat dari kedalaman suatu kajian, sehingga kajian tersebut menyumbangkan kegunaan atau saran yang tepat dilaksanakan secara langsung atau saran praktis, maupun untuk kegunaan atau saran yang dapat menjadi dasar pengembangan ilmu di masa yang akan datang, saran akademis. Dalam kesimpulan dari sebuah kajian yang menjadi cermin bahwa ilmu tersebut semakin berkembang dan akan menghasilkan banyak pengikutnya, saran operasional dan praktis yang dapat dilaksanakan akan menjadi dasar dalam pengembangan ilmu yang akan datang dan dimungkinkan akan menghasilkan cabang-cabang ilmu lainnya. Di dalam mencari kebenaran melalui metode ini, ketiga teori kebenaran tersebut hendaknya digunakan secara komprehensif. Penggunaan teori koherasi akan nampak pada bagian yang membahas tentang teori atau tinjauan pustaka. Penggunaan teori korespondensi akan nampak pada bagian yang memuat tentang fakta, data, dan informasi. Sedangkan penggunaan teori pragmatis akan nampak saran yang dibuat dalam suatu tulisan ilmiah. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan antara pengantaran pemerintahan dengan penelitian pemerintahan. Saya akan jelaskan tentang ontologi ilmu pemerintahan. Jawaban saya adalah ontologi ilmu pemerintahan berbicara mengenai hakikat pemerintahan dikaji, ilmu yang dikaji. Ontologi ilmu pemerintahan, apa yang ingin diketahui ilmu pemerintahan? Dengan perkataan lain, apakah yang menjadi bidang telahan ilmu pemerintahan? Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kejadian yang berhubungan dengan gejala dan peristiwa yang bersifat empiris menjadi objek penelaahan ilmu pemerintahan. Untuk mendapatkan pengetahuan ilmu harus membuat beberapa andaian atau asumsi mengenai objek empiris. Ilmu menganggap bahwa objek-objek empiris yang menjadi bidang penelaahannya mempunyai sifat keragaman, mempunyai sifat-sifat berulang, dan semua menjalin secara teratur. Suatu peristiwa tidaklah terjadi secara kebetulan, namun setiap peristiwa mempunyai pola tetap dan teratur. Secara lebih terperinci menurut Surya Sumantri 2006. Bahwa ilmu mempunyai 3 asumsi mengenai objek empiris. Asumsi pertama menganggap objek-objek tertentu mempunyai keserupaan satu sama lain, baik dalam bentuk, struktur, sifat, dan sebagainya. Berdasarkan keserupaan tersebut dapat dikelompokkan beberapa objek yang serupa ke dalam satu golongan. Klasifikasi merupakan pendekatan keilmuan yang pertama terhadap objek yang telah ditelaahnya, dan taksonomi merupakan cabang keilmuan yang awal berkembang. Konsep ilmu yang lebih lanjut seperti konsep perbandingan atau komparatif dan kuantitatifnya hanya dimungkinkan dengan adanya taksonomi yang komparatif, dan kuantitatif hanya dimungkinkan dengan adanya taksonomi yang baik. Pelopor dalam penggolongan hewan dan tumbuh-tumbuhan secara sistematis. Dengan adanya klasifikasi tersebut,
Maka individu-individu dalam suatu kelas tertentu mempunyai ciri yang serupa. Ilmu yang tidak berbicara mengenai kasus individu melainkan suatu kelas tertentu. Istilah manusia umpamanya memberikan pengertian suatu kelas yang anggota-anggota mempunyai ciri tertentu yang serupa. Asumsi kedua adalah beranggapan bahwa suatu benda tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan keilmuan bertujuan mempelajari tingkah laku suatu objek dalam suatu keadaan tertentu. Kegiatan keilmuan bertujuan mempelajari tingkah laku suatu objek dalam suatu keadaan tertentu. Kegiatan ini jelas tidak mungkin dilakukan apabila objeknya selalu berubah-ubah tiap waktu. Walaupun begitu tidak mungkin kita menuntut adanya kelestarian yang absolut. Sebab dalam berjalannya waktu setiap benda akan mengalami perubahan. Oleh sebab itu ilmu hanya menuntut keadaan kelestarian yang relatif. Artinya sifat-sifat pokok dari suatu benda tidak berubah dalam waktu tertentu. Tercakup dalam pengertian ini adalah pengetahuan bahwa benda-benda dalam jangka panjang akan mengalami perubahan dan jangka waktu ini berbeda-beda untuk tiap benda. Planet-planet memperlihatkan perubahan dalam waktu yang relatif sangat panjang bila dibandingkan dengan sebongkah es batu di suatu panas terik di musim kemarau. Kelestarian relatif dalam jangka waktu tertentu ini memungkinkan kita untuk melakukan pendekatan keilmuan terhadap yang sedang diselidiki. Asumsi yang ketiga, kita menganggap setiap gejala bukan merupakan suatu kejadian yang bersifat kebetulan. Setiap gejala mempunyai pola tertentu yang bersifat tetap dengan urutan-urutan kejadian yang sama. Bahwa sate dibakar akan mengeluarkan bau yang merangsang. Hal ini bukanlah suatu kebetulan sebab apabila sate dibakar akan terjadi perubahan kimia pada daging yang kemudian menimbulkan bau yang merangsang. Demikian juga dengan berbagai gejala lainnya yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Sesudah langit mendung tebal, maka turunlah hujan, atau sesudah gelap, maka terbitlah terang. Namun seperti juga dengan asumsi kelestarian, ilmu tidak menuntut adanya hubungan sebab akibat yang mutlak sehingga suatu kejadian tertentu harus selalu diikuti oleh suatu kejadian yang lain. Ilmu yang tidak mengemukakan bahwa X selalu mengakibatkan Y, melainkan mengatakan bahwa X mempunyai kemungkinan peluang yang besar untuk mengakibatkan terjadinya Y. Determinisme dalam pengertian ilmu mempunyai konotasi yang bersifat peluang atau probabilistik. Statistika merupakan metode yang menyatakan bahwa perubahan probabilistik antara gejala-gejala dalam penilaian keilmuan sesuai dengan 60 perannya dalam kegiatan ilmu. Maka dasar statistika adalah teori peluang. Statistika mempunyai peranan yang menentukan dalam persyaratan-persyaratan keilmuan sesuai asumsi ilmu tentang alam. Berdasarkan ketiga asumsi yang saya sebutkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa ontologi ilmu pemerintahan dapat dilihat dari objek-objek tertentu yang mempunyai keserupaan satu sama lainnya. Adapun objek ilmuwan pemerintahan dapat dibagi menjadi dua, yaitu objek materia ilmu pemerintahan adalah negara, atau objek formal ilmu pemerintahan adalah pelayan publik. Namun menurut Soewargono tahun 1955, ontologi pemerintahan dibagi menjadi tiga, yaitu ilmu pemerintahan elektik atau tinjauan terhadap mekanisme pencari ilmu, ilmu pemerintahan integratif atau tinjauan terhadap gabungan antara ilmu pemerintahan efektif dan ilmu pemerintahan terapan. Secara ontologi, ilmu pemerintahan memiliki objek materia yang sama dengan ilmu lain, yaitu ilmu politik, ilmu negara, ilmu hukum tata negara, dan ilmu administrasi negara dalam ikatan metodologis. Ilmu yang punya objek materia sama akan memiliki hubungan yang sangat erat, saling mempengaruhi, saling menunjang konsep dan teori. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang epistemologi ilmu pemerintahan.
Epistemologi ilmu pemerintahan atau teori pengetahuan membahas secara mendalam segenap proses yang terlihat dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan. Ilmu merupakan pengetahuan yang didapat melalui proses tertentu yang dinamakan metode keilmuan. Metode inilah yang membedakan ilmu dengan buah pemikiran yang lainnya. Dengan perkataan lain, ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh dengan menerapkan metode inilah yang dapat membedakan ilmu dengan buah pemikiran lainnya. Dengan perkataan lain, ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh dengan menerapkan metode keilmuan, sehingga epistemologi sebuah ilmu senantiasa berkaitan dengan metode ilmu tersebut dan dapat menjelaskan ciri khas dari ilmu tersebut. Karena ilmu merupakan sebagian dari pengetahuan, yakni pengetahuan yang memiliki sifat-sifat tertentu, maka ilmu-ilmu yang dapat juga ilmu-ilmu dapat menjelaskan ciri khas dari ilmu tersebut. Karena ilmu merupakan sebagian dari pengetahuan, yakni pengetahuan yang memiliki sifat-sifat tertentu, maka ilmu dapat juga disebut pengetahuan keilmuan. Untuk tujuan inilah agar tidak terjadi kekacauan antara pengertian ilmu atau sains dan pengetahuan knowledge, maka digunakanlah ilmu untuk ilmu pengetahuan epistemologi ilmu pemerintahan. Senantiasa berkaitan dengan metode ilmu pemerintahan dan ciri khas ilmu pemerintahan. Ditinjau dari pengetahuan, ilmu lebih merupakan kegiatan dari sekedar produk keilmuan, lebih dari siap mencerminkan hakikat dikonsumsikan. Ilmu kata sifat daripada istilah ilmu selima kata benda. Kegiatan ilmu juga dimanipulatif statis, diperoleh mencari pengetahuan tentang tersebut dengan memperjuangkan metode keilmuan adalah sah untuk dibatasi batas objek empiris keilmuan. Orang dapat membahas suatu kejadian sehari-hari secara keilmuan asalkan dalam proses pengkajian masalah tersebut memenuhi persyaratan yang telah digariskan. Sebaliknya, tidak semua yang disosialisasikan dengan ekstensi ilmu adalah keilmuan. Seorang sarjana yang mempunyai profesi bidang ilmu belum tentu merekai masalah ilmunya secara keilmuan. Hakikat ilmu tidak berhubungan dengan titel, profesi, atau kedudukan. Hakikat keilmuan ditentukan oleh cara berpikir yang dilakukan menurut persyaratan keilmuan. Semoga hal ini dapat mengunggah kesadaran kita untuk menetapkan ilmu pada suatu ilmu dapat struktur feodalisme yang terselubung. Ilmu bersifat terbuka, demokratis, dan menjunjung kebenaran di atas segala-galanya. Kelebihan ilmu terletak pada pengetahuan yang tersusun secara logis dan sistematis serta teruji kebenarannya. Faktor pengujian ini memberikan karakteristik dan kekhasan yang unik pada proses kegiatan keilmuan. Karena dengan demikian, maka kekhasan teoritis sebuah ilmu termasuk sebuah pemerintahan harus selalu dinilai berdasarkan pengujian empiris. Adapun ciri khas dari ilmu pengetahuan yang diproses penilaiannya secara khusus menerus, yaitu berkaitan dengan kekuasaan yang sah atau kewenangan, melingkupi kepentingan orang yang banyak atau masyarakat luas, berkaitan dengan memberikan pelayanan pada masyarakat luas, syarat dengan nilai-nilai, dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah empirik. Yang selanjutnya, hubungan antara ilmu pemerintahan dengan penelitian ilmu pemerintahan, yaitu penelitian ilmu pemerintahan dibandingkan dengan ilmu sosial lainnya. Penelitian ilmu pemerintahan memiliki karakteristik dan pendekatan yang khas jika dibandingkan dengan ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, atau ekonomi. Dalam konteks penulisan tugas akhir seperti skripsi, penelitian ilmu pemerintahan kecenderungan berfokus pada aspek-aspek yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, kebijakan politik, administrasi negara, dan interaksi antar negara dan masyarakat. Hal ini
Berbeda dengan ilmu sosial lainnya yang mungkin lebih mengutamakan studi tentang perilaku individu atau kelompok dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi. Salah satu ciri khas penelitian ilmu pemerintahan adalah penggunaan metodologi yang beragam, baik kuantitatif maupun kualitatif, untuk menganalisis kebijakan dan dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian ini seringkali memanfaatkan data statistik, analisis kebijakan, serta studi kasus untuk memahami dinamika kekuasaan dan proses pengambilan keputusan di dalam pemerintahan. Sementara itu, ilmu sosial lain mungkin lebih berfokus pada narasi dan wawancara mendalam untuk mengeksplorasi fenomena sosial yang lebih luas. Dalam penulisan skripsi, mahasiswa ilmu pemerintahan biasanya dituntut untuk mengkaji suatu masalah dengan pendekatan yang sistematis. Seringkali mengadopsi kerangka teori yang relevan dengan konteks kebijakan. Misalnya, mahasiswa bisa memilih untuk menganalisis efektivitas suatu program pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai perbandingan, mahasiswa sosiologi mungkin lebih tertarik untuk mengeksplorasi bagaimana identitas sosial mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program tersebut. Selain itu, penelitian dalam ilmu pemerintahan juga seringkali melibatkan analisis kritis terhadap struktur dan proses pemerintahan, termasuk isu-isu seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Hal ini membawa mahasiswa untuk tidak hanya menjelaskan fenomena yang ada, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada temuan penelitian mereka. Dalam konteks ilmu sosial lainnya, meskipun analisis kritis juga penting, fokusnya mungkin lebih pada menggali makna dan konteks sosial yang dari perilaku masyarakat. Dengan demikian, penulisan tugas akhir dalam ilmu pemerintahan tidak hanya berfungsi sebagai upaya akademis, tetapi juga sebagai kontribusi praktis terhadap pembangunan kebijakan publik. Dengan demikian, penulisan tugas akhir dalam ilmu pendekatan ini menjadi penelitian ilmu pemerintahan unik dan esensial dalam memahami dinamika masyarakat dan negara. Yang kedua, aliran ilmu pemerintahan Anglo-Saxon dan aliran Eropa kontinental. Yang pertama, aliran Anglo-Saxon. Definisi ilmu pemerintahan Anglo-Saxon merujuk pada sistem praktik pemerintah yang berkembang di negara-negara berbahasa Inggris seperti Inggris, Amerika, dan negara-negara lain yang termakan oleh tradisi hukum dan politik Inggris. Aliran ini cenderung menekan pada nilai-nilai demokrasi, kebebasan individu, dan sistem pemerintah yang berbasis pada hukum. B. Karakteristik demokrasi dan partisipasi publik. Negara-negara Anglo-Saxon mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik, pemilihan umum, referendum, dan partai politik, berfungsi sebagai saluran untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Yang kedua, pemisahan kekuasaan. Prinsip pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang sangat ditekankan. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan antara institusi. Yang ketiga, hukum yang berbasis pada presiden. Sistem hukum Anglo-Saxon khususnya di Inggris dan Amerika Serikat mengutamakan hukum yang ditetapkan melalui presiden atau case law. Keputusan pengadilan sebelumnya menjadi acuan bagi kasus-kasus yang sama di masa depan. Yang keempat, pentingnya hak individu. Perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan sipil merupakan aspek sentral dalam pemerintahan Anglo-Saxon. Konstitusi dan dokumen-dokumen hukum seperti Bill of Rights menjadi landasan bagi perlindungan hak individu.